Tuhan Yesus baik. Ibrani 13 ayat 18. Karena Tuhan Yesus baik pada kita dan senantiasa memelihara kita, maka di bulan kesaksian dan pelayanan, mari bersama-sama bersaksi dan melayani melalui berbagai macam kegiatan kami. Ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan akan ditayangkan hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Doa malam bersama melalui aplikasi Zoom pada 15 Mei 2021. Doa malam bersama yang kedua pada tanggal 22 Mei 2021 dan doa malam bersama pada pertemuan yang ketiga yaitu 29 Mei 2021. Kami rindu Bapak Ibu terlibat dan bergabung bersama kami dalam doa malam bersama. Webinar atau seminar rohani Kristen yang akan dilaksanakan tanggal 5 Juni 2021 via aplikasi Zoom dan juga live streaming YouTube. Tema webinar kita adalah pertumbuhan iman di masa pandemi dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan dikuatkan dengan kesaksian penyintas COVID dan sukses ekonomi kreatif. Pelayanan yang akan dilakukan oleh warga jemaat antara lain berbagi bibit atau tanaman pada tetangga dan juga pengelolaan sampah di rumah. Jangan lupa Bapak Ibu, kegiatan pelayanan tersebut silakan difoto dan dikumpulkan pada majelis. Minimal setiap kelompok diwakili oleh 2 foto mulai 16 Mei sampai 6 Juni 2021. Kegiatan yang keempat adalah pelayanan majelis kelompok. Majelis kelompok akan melakukan pastoral online melalui sapaan dan juga doa pada anggota warga kelompok. Kegiatan tersebut akan difoto dan dikumpulkan dan minimal setiap kelompok diwakili oleh 2 foto mulai tanggal 16 Mei sampai 6 Juni 2021. Semua rangkaian kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan akan ditutup di dalam ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan yang akan ditayangkan pada tanggal 13 Juni 2021. Mari bersaksi dengan terlibat dan mendukung kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Nandur stroberi, nandur jeruk, saiki wayahe nandur gedang, nandur pisang. Ya, engko pas hari raya persembahan, kena dipersembahane ning Gusti. Wah, sip iki. Jos. Lagi apa ki, Pak? Nandur gedang. Wah, iki lek pas panen kuwi hari raya persembahan nak apik, Pak. Nandur gedang ki orang ini. Iki aku carane. Kak nandur gedang tok lho, Pak yo. Ono stroberi, gitu. Ono jeruk. Wes aku seneng iki kan belajar iku lho, Pak. Anu apa namanya? Bercocok tanam. Loh. Kayak gitu. Wah. Mas, Pak, ini lho. Nandur gendang iku ora carane ora kaya ngene. Carane iku nandur wite. Uduk gedange. Lho, sik. Lah, panes sampean iki. Lho, sik, Pak. Bentar. Iki jenenge apa, Pak? Gedang. Lek tancep ning ngene, jenenge apa? Nandur. Lah, berarti aku nandur apa iki? Ya nandur gedang. Berarti bener tuh aku nandur gedang. Gini lho, Pak lho. Ayo. Nah, ya toh iki telung kas iku dadi alas. Gedhe dadi alas ngono ya, gedange langsung enak, Pak. Gawa ning gereja ge persembahan ngono. Wis ngene, ora usah ngenteni 3 kas. 3 kas bosok ta Lho iki. ya apa? Gedang iki Pak yo, gedang iki lho beda Pak. Iki gedang iki yo
lek gedang iki tak tukul ngono Pak yo, langsung iso dipangan. Lho, sampean jajal. Iki gedang iki top Pak. Ini jenenge nandur gedang ya wis ngene iki, nandur gedang nganggo wit. Sampean jajal lek gak percaya iki jajalan. Enak kok iki. Lho enak to? Saiki nek telungan kas ya bosok. Wis gak usah iri sampean. Iku lek wis dadi alas yo, telungan kas langsung tak gone gereja. Ora kena wong yang koplak. Ya yo apa sih sampean iki? Mesti iri ngene lho. Lek ana wong duwe inisiatif mesti iri nih, gak seneng aku iki. Wis, yo ngono lho yo. Dadi lek telungan kas mesti tambah gede. Wah, dadi alas kowe. Asik iki. Wis. Langsung di persembahan. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya, kita dapat membangun persekutuan ibadah minggu, yang di dalamnya dilaksanakan ibadah dan perayaan Hari Raya Persembahan Pertama GKJ Jemaat Malang tanggal 9 Mei tahun 2021 dan masih dilakukan secara online. Ibadah dan perayaan Hari Raya Persembahan kali ini mengangkat sebuah tema Cintaku Bukti Syukurku. Dan dalam situasi dan kondisi sekarang ini, di mana bangsa kita bahkan dunia dilanda pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda kapan berakhir. Rasa mencintai dan mengasihi sesama manusia, terlebih mencintai Tuhan adalah bentuk paling sederhana dalam hidup kita dalam bersyukur. Bersyukur atas pemeliharaannya, bersyukur atas kasih setianya yang selalu menyertai hidup kita. Bapak Ibu, jemaat milik Tuhan, ibadah dan perayaan Hari Raya Persembahan saat ini dilarini oleh Bapak Pendeta Lekar Hendriawan SAG. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 385 yang diiringi oleh beat band dengan judul Srengenge Nyunar. Saudara-saudara, kita dipersatukan oleh Tuhan dalam persekutuan yang kudus, bukan karena besar atau kecilnya persembahan yang kita bawa di hadapannya, tetapi kita dipersatukan oleh Tuhan dengan perantaraan tubuh dan darah
Tuhan Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat kepunyaannya dan kawanan domba gembalaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada saat ini, kita terima dari kitab Mazmur pasal 123, yang dituliskan untuk kita semua. Nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita agungkan Tuhan dengan kita menyanyi dari kidung kontekstual nomor 1. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, datanglah dengan sukacita, masuklah dalam pelataran-Nya, nyanyikanlah syukur padanya. Mari datanglah kepada Tuhan, kitalah umat gembala-Nya, masuklah dalam pintu gerbang-Nya, bersyukur dan pujilah nama-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, datanglah dengan sukacita, masuklah dalam pelataran-Nya, nyanyikanlah syukur padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum lebih jauh kita masuki ibadah pada hari ini, saat ini, mari kita mengkoreksi diri kita. Mari kita berdiam dalam keheningan, merefleksikan peristiwa ini. Selamat sore Mbak Yu. Selamat sore. Cantik banget sih sore ini. Sampean juga cantik. Makasih loh. Ayo Mbak Yu. Nah aku tuh bojo sampean mang. Si bojoku ngelihat. Bukan tinggalnya. Koyok-koyoknya perkara nandur gedang. Nandur gedang. Bisa nggak harus mulai bojo sampean kok. Masih bojone tak liatin duwe urusan dhewe ta. Kamu ngurusi ngono iku. Bojo iki garwo, sigarane nyowo. Ya kudu ngerti ta, bojone iki mang nglakoni apa wae. Ya sampean, aku lagi nang bojo sampean yo kan. Aku iki takok sampean lah, kok sampean takon aku maneh. Piye to Bayu iki? Bulet ae dek ditakoi kayak gasing. Mumet ndas lu. Aduh, nek ngomong iki aku ngomong. Ojo koyo tergandeng. Ya ampun. Lah iku pas persembahan gedang iku
bojoku diurusi. Saiki yo nanam gedang diurusi maneh. Piye to iku? Aduh. Mari kita berdoa mohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan, biarkanlah Tuhan sendiri mengampuninya. Bapa yang di sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang menghampiri tahta-Mu dengan segala keterbatasan yang ada di dalam diri kami. Sesungguhnya kami sadar, Engkau adalah Allah yang mencintai kami. Dan karena cinta-Mu yang besar, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya hanya karena cinta-Mu kami boleh hidup. Kami boleh merasakan dan mengalami kekekalan. Namun kami sadar ya Bapa, sepanjang hidup yang Engkau berikan, sering kami tak mensyukurinya. Kami lebih suka hidup dalam kecenderungan manusiawi kami. Engkau mengetahui ya Allah, betapa dalam hidup ini, kami sering melukai hati orang lain dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami lakukan. Kami sering memiliki pandangan negatif terhadap orang lain, walaupun sesungguhnya orang lain itu memiliki kehendak yang baik untuk kehidupan kami. Kami sering salah menanggapi akan kebaikan orang lain yang sesungguhnya mereka peduli atas hidup kami. Inilah kenyataan yang ada dalam hidup kami. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, masih sering membuat orang lain merasa terluka. Bahkan dengan apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan, itu juga melukai hati Tuhan. Hati yang sebenarnya penuh kasih. Hati yang terbuka untuk menerima setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang akan juga mendorong kami untuk terus belajar mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga akan menjadi nyata kasih Kristus itu dalam hidup kami. Kami percaya akan pengampunan-Mu. Kami juga percaya bahwa Engkau memberitakan kepada kami anugerah-Mu yang indah dalam hidup. Kami ungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan beritakan kepada kita berita pengampunannya. Menurut Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, Tuhan juga memberikan kepada kita petunjuk hidup baru. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-10 dari Efesus pasal 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita kembali angkat satu pujian dari PKJ nomor 14.
Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan akan diberitakan dan Alkitab akan dibacakan. Mari bersama-sama kita mendahulunya di dalam doa supaya Allah sendiri yang akan berkarya. Di dalam kita akan membaca dan merenungkan sabda-Nya. Ya Allah Roh Kudus, kami hadir di hadapan-Mu, mengucapkan syukur untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Bersama dengan umat-Mu pada saat ini kami merayakan Hari Raya Persembahan untuk Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Apa yang kami ungkapkan melalui puji dan doa kami dalam Hari Raya Persembahan ini, biarkanlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengakui ya Allah, inilah yang bisa kami persembahkan untuk Engkau. Inilah yang kami bisa berikan untuk Engkau sebagai Tuhan yang telah mencintai hidup kami. Dan dalam puji dan doa kami juga akan mendengar apa yang menjadi pewartaan sabda-Mu untuk kami. Tolonglah ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah kepada kami terang-Mu, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui apa yang Engkau beritakan bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Kami berdoa kepada Engkau ya Allah, tolonglah kami yang mewartakan, tolonglah kami umat-Mu yang mendengarkan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh akan tertanam dalam hati dan hidup kami dan berbuah dalam setiap langkah kami. Dan firman-Mu tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Kami menyambut sabda-Mu ya Allah, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan diberitakan diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 yang tertulis demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Aku dulu toh. Yo aku yang datang dulu kok. Nggak bisa, aku udah nunggu Pak Pendeta dari kemarin kok. Bahkan di rumah aku udah nunggu. Ya aku dari mulai sebelum pandemi lo aku Mama, aku dulu. Loh. Pak. Ada apa? Enggak, Pak. Saya kok dengar ribut-ribut. maaf. Ribut kok di sini. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Ini loh, Pak. Ini loh, Pak. Ada Silakan masuk. Masuk saja dulu. Permisi Bicara ya, di Pak. depan permisi, Pak. pintu. Maaf, Pak, Iya, mengganggu. iya. Gini loh, Pak. Saya tuh loh kok punya tetangga kok cerewet, Jan. Gimana tuh? Cerewet Pak? tenan. Iya. Ibu aku itu, Pak. Tenan. Kalau ngomong itu, Pak, kayak tergandeng. Nggak bisa disela. Udah. Enak, Bu. Biarin saja, diam saja. Aku ya, Pak, mau ngadul, Pak. Ngadul apa? Apa sama? Jenengan kok iso punya jemaat sing suka ngurusi orang, banget. Gila urusan, kayak nggak ada kerjaan aja. Gimana itu, Pak? Sebel aku. Sampean iki wargaku kabeh. Dua orang ini jenengan iki wargaku kabeh. Sampean tukaran ini ki mergopnya opo saja jani? Gedang itu loh, Pak. Pak suaminya itu loh, Pak, ngurusin suamiku, pas persembahan HRP itu suamiku nyumbang no gedang, suaminya ngurus. Kemarin suamiku nandur gedang diurusin mana? Gila urusan kan, Pak. Sebel aku. Gimana, Bu? Aduh, Benar, gimana Bu? ya, Pak ya? Heboh gitu loh, Pak. Mau persembahan heboh. Ternyata persembahannya loh, Pak. Walah, cuma segitu. Gimana tuh, Pak, caranya, Pak? Punya tetangga yang kayak gitu, Pak. Mohon Pak Pendeta memberikan... Sebenarnya jenengan ini sudah lama kan hidup bertetangga? Sudah sih, Pak. Bertahun-tahun? Berapa tahun sih? Ya sudah lama, Pak. Berarti pertengkaran ini sudah lama ya? Iya, Pak. Sudah bisa jadi rumah kayaknya kalau bertetangganya. Jenengan kok kerasan dengan pertengkaran itu? Gimana ya, Pak? Pahitan aku, Pak. Sebel betul aku. Persoalan jenengan tidak pernah diselesaikan dari awalnya. Nek jenengan berdua ya, terus bertengkar seperti ini. Sing entuk elek duduk sampean tok. Ya kan wargoku, warga ning Pasamuan. Tonggo-tonggone paling yo, wah iku lho tukaran tok. Seru wis. Seru. Tapi sebenarnya Bu Maya, Bu Nopi, pertengkaran seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau misal kerja persoalan yang dulu itu terselesaikan lebih dulu. Tak jadi kebaikan apa sih jenengan itu, Bu Maya? Bu Nopi ini juga akhirnya, ya lah, kono-kono aja wis, begitu kan ngomongnya. Ngomong-ngomong kono wis, begitu kan. Ya, kami sih nggak ada saling ngomong sih waktu itu, Pak. Dia cerewetnya itu loh, Pak. Saya tuh nggak terlalu ini sih sebenarnya urusannya bapak-bapak gitu. Dia tuh cerewet loh, Pak. Cerewet. Iya. Nah, tapi lah bojo itu garwo loh, Pak.
sekarang ini nyowo, ya kudu ngerti ta Pak. Masa urusan suami yo istri ya kudu ngerti ta. Urusan apa dulu? Kadang-kadang itu ada wilayah emang ini urusannya wong bapak-bapak, ini urusannya ibu-ibu. Nah, kabeh diurusi repot sampean. Iya juga nah sih. itu loh Pak, maksud saya. Engko bareng ini ya, sampean bar tukene tukaran. Engko anak sampean krungu. Tukaran ganti anak sampean piye kira-kira? Enak enggak kira-kira? Waduh itu jadi dendam lampir lama-lama ya Bu ya. Lah iya, makanya Tapi aku sakit hati gitu ya Pak. aja kok. Lihat mukanya Bu Novi itu aduh kayak gitu deh. Padahal jenengan sudah lama hidup bertetangga. Terus piye? Pernahkah kita berusaha untuk mengampuni? Ya. Berusaha artinya bahwa apa yang kita lakukan, kita nggak kui kayak gini begitu. Tak apa-apa no. Ya kayak gini pancet aja. Mengapa kita tidak merubah diri kita sendiri dulu? Menyikapi dengan sikap yang berbeda. Misalkan saja Mbak Maya ini sukanya cerewet. Ya dengarkan saja dulu, saatnya nanti kita bicara. Saatnya. Nek saat ini bicara, kemudian jenengan bicara lagi. Siapa sih ngrungokno? Aku sih ngrungokno yo. Iya. Iya. Ini harus bawa suami juga nih Bapak. Supaya dibereskan hubungan ini. Suami jenengan urusan sampean. Jenengan bereskan saja dengan suami. Karena jenengan merasa bahwa suami perlu dibela-bela begitu kan? Ya. Nabi juga begitu kan? Ya dibela-bela. Sama kan? Padha belani. Ya sing bener sing salah sing ndi? Hidup ini bukan kadang-kadang ya, kadang-kadang kita sadar bahwa hidup ini bukan hanya persoalan bener salah. Nek kabeh goleki bener, kabeh goleki salah, kabeh bener, kabeh salah. Jenengan nek bener. Aku diriwuki ku tanggoku. Gunape juga bener. Wong kok cerewet eram ngurusi wong liya begitu. Tapi kita juga sadar bahwa jenengan juga bisa memiliki kesalahan. Jenengan juga bisa memiliki kesalahan. Nek ora gelem diurusi wong liya, ya omahe ku dipuaker sing dhuwure Bu, enak Bu. Ya men kira-kira 5 meter begitu. Gak duwe tangga penak wis. Maya juga seperti itu. Dalam pengertian bahwa jenengan seorang pribadi itu harus tahu wilayah di mana ini akan menjadi wilayahku, ini wilayah orang lain. Karena mau tidak mau kita ini kan hidup berdampingan, hidup bersinggungan dengan orang yang lain. Nah, kita ngurusi orang lain satu dengan yang lainnya. Mau tidak mau kita ini akan terbawa. Ingatlah bahwa kita ini kadang-kadang manusia ini kan cenderung individual. Jenengan kecenderungan itu ada. Wis aku tak mikir bojoku dhewe, mikir keluargaku dhewe, keluargane wong liya wis urusan wong liya begitu. Itu memang benar di satu pihak. Tetapi dalam hal yang lain kita juga perlu sadari bahwa apa yang kita lakukan itu juga berdampak bagi orang lain. Begitu. Saya tidak tahu sejarah gedangi sampean iku piye. Saya tidak tahu sejarah ini. Tapi yang pasti bahwa apa yang sudah terjadi pada masa lalu, ya sebaiknya lupakanlah wes. Kalau kita memaafkan, mengingat yang dulu. Iku padha karo ngeculno ndase buntute digondeli pancet ae, tidak akan bisa lepas begitu. Perlu jenengan berdua. Itu untuk hidup dalam kebersamaan, saling melihat, merasakan masing-masing dalam pengertian bahwa iki lho bojo kok tanggoku iku repot kaya ngene, tanggoku iki saiki kaya ngene. Nek tanggoku seneng ya kudune aku melok seneng no. Masa kudune sampean kok tanggoku seneng, sampean sing susah. Apa Mbak Maya susah, Bu Nopi seneng begitu. Apa kecenderungan itu ada kira-kira di dalam diri jenengan berdua? Nonton dong, buatan enggak? Kira-kira. Kadang sih. Kadang kalau Bu Novi lagi susah gitu kayak agak senang-senang dikit aja loh Pak.
Gak Begitu. banyak. Itu sing jenenge apa? Menurut jenengan hanya dikit ya. Sing ketok paling ya. Iya, Pak. Menurut saya Sama. banyak. Banyak. Iya. Kita ini sama-sama mengusik ketenangan orang lain. Karena apa? Karena kita memikirkan diri kita sendiri. Saya mengingat ya, kita ini orang Kristen. Sejarah kehidupan Tuhan Yesus dalam pelayanannya, itu orang bener. Wong Farisi, wong Yahudi, ya katakanlah kalau kita boleh mengatakan seperti itu, orang-orang Saduki. Mereka dekat dengan Tuhan Yesus kan. Selalu ada di sekitar Tuhan Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan itu hanya mencari salah Gusti Yesus. Nggak sampean koyo iku. Aku khawatir sampean berdua koyo iku, Pak. Nopi tuh. Loh, balik nih kan? Gitu kan. Kenapa kita tidak saling memahami bahwa kita ini sama-sama mendengar Tuhan? Kalau misalkan saja seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka sama-sama mendengar Tuhan Yesus berbicara, mendengar Tuhan Yesus berkata-kata, mendengar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Begitu. Tapi mendengar mereka, itu untuk diri mereka dan kemudian mereka melakukannya. Mereka hidup dalam kebersamaan. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu juga berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus menekankan kan, engkau harus hidup saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi engkau. Begitu. Saya hanya membayangkan begini. Bagaimana sesungguhnya kehidupan rohani jenengan berdua. Untuk mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tuhan ini Gusti Allah iku ora ketok. Padahal kita ini hidup bertetangga. Sing ketok ae gak ditresnani. Kira-kira iso enggak mengasihi Tuhan dengan kondisi di mana kita ini Tuhan yang tidak kelihatan itu, Tuhan yang tidak kelihatan itu kita kasih demikian rupa. Padahal kita ini sing ketok lho, ora ditresnani. Kira-kira iso ndak? Nah itu yang saya tanyakan Pak. Saya selama ini bertahun-tahun itu mikir, saya ini kepahitan banget sama Bu Novi. Tapi selama ini saya melayani. Terus pelayanan saya berbau harum gak ya? Itu yang saya pikirkan Pak. Iya. Tapi satu sisi jengkel juga secara manusia ini lihat kelakuan Bu Novi berkeluarga tuh. Bu, jenengan jengkel, Bu? Jengkel juga? Ya, jengkel cerewetnya itu loh, Pak. Apa sih yang dijengkelin sama aku? Yang ngurusi orang, kepo aja, Pak. Wong cuma tanya loh. Lek burang ulang itu rak kepo tak, Pak? Iya. Tapi saya menyadari bahwa ini adalah bagian dari sifat dasar jenengan nampaknya ya. Tapi memang persoalannya itu kembali kepada diri kita. Kalau tidak ada sesuatu yang diperbaharui dalam diri kita, yang diperbaiki, persoalan ini akan terbawa terus sampai kita akan kembali kepada Tuhan. Jenengan mau persoalan ini abadi? Ya enggak, Pak. Aisyah enggak mau kan. Saya juga tidak mau. Saya ingin bahwa jemaat Tuhan, saya ingin bahwa kita semua itu hidup dalam kebersamaan. Mulai belajarlah menerima diri kita itu kayak apa. Mari belajar untuk mengupayakan, aku ini memang ada dalam kepahitan, ya. Kepahitan. Terutama untuk saudaraku yang mungkin telah menyakiti aku. Jenengan mungkin merasa telah tersakiti begitu rupa. Tapi sesungguhnya kekuatan kita, kemampuan kita itu tidak ditentukan dari diri kita yang membawa kepahitan itu terus, bukan. Tapi bagaimana kita menerima kepahitan itu yang pada akhirnya kita sadar ini ada kepahitan. Biarkanlah kepahitan ini ada. Tetapi kemudian kita berusaha untuk menghilangkan kepahitan itu perlahan. Ingat Gusti Yesus itu nanti dikhianati murid-muridnya kan. Tuhan Yesus pernah disangkal oleh muridnya kan. Tapi apakah ia mengalami kepahitan? Enggak kan? Enggak. Dirangkulnya ulang. Petrus dirangkul ulang. Dirangkulnya. Artinya apa? Dia sadar kepahitan ini ada.
Tetapi aku menerimanya. Bukan untuk hidupku, tetapi untuk kehidupan yang lain, kehidupan muridku. Tidak kita dengan berdua juga mulai harus menyadari bahwa aku hidup. Itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga hidup untuk tetanggaku, untuk suamiku, untuk anak-anakku. Hiduplah dalam cinta itu. Tidakkah jenengan memiliki kerinduan untuk saling mengampuni? Jenengan mengampuni, itu artinya Gusti Yesus itu hidup dalam diri kita. Jenengan orang bisa mengampuni, tidak bisa mengampuni. Apa yang akan terjadi? Itu merusak diri jenengan. Dendam itu akan merusak jenengan terus dan terus. Bukan hanya merusak jenengan, nanti merusak anak cucu jenengan. Dengan apa? Dengan kepahitan itu, dengan dendam itu. Oke lah, menurut saya jenengan perlu berdiam diri, merenungkan diri kita sendiri. Dan mari kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan tetangga kita. Belajarlah untuk mengampuni. Supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena apa? Yang kita berikan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Itu bukan persoalan harta kita, bukan gedang kita, bukan hanya itu. Tetapi cinta kita kepada orang lain. Kira-kira gitu. Kalau jenengan tidak menumbuhkan cinta itu dan minta Tuhan untuk menumbuhkan cinta itu, jenengan akan pancet. Pancet kaya dhisik, kaya saiki tukaran yang ini. Nggih. Berkenan enggak? Saling mengampuni. Iya. Hidup bersama ya. Nggih. Ya. Saya berharap bahwa jenengan berdua mulai hari ini mulai menata diri, belajar untuk hidup dalam kebersamaan, dalam cinta Tuhan. Tuhan dalam mencintai. Nggih. Saya yakin jenengan berdua akan berusaha untuk saling mencintai sebagai tetangga, sebagai keluarga di dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya ingin mengakhiri pertemuan kita dalam doa, supaya jenengan berdua bisa rukun kembali. Dan ingat, sekali lagi ingat, hanya kepada mereka yang rukun berkat Tuhan itu akan terarah. Oke. Mari kita berdoa. Mari Bu Maya, Bu Nopi, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk karya indahmu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang menyertai dan memimpin kehidupan kami. Engkau begitu mencintai kami. Dan karena cintamu yang besar, Engkau telah memberikan anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarkanlah dengan cintamu yang besar itu, kami boleh menghayatinya dalam hidup ini. Dan kami belajar untuk saling mencintai. Sebagaimana Engkau mencintai kami. Berkati dua saudara kami, Ibu Maya, Ibu Nopi, dalam hidupnya. Supaya mereka boleh merasakan berkat Tuhan. Hidup saling mencinta sebagai tetangga, sebagai keluarga besar dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya saudara kami boleh mewujud nyatakan dalam hidupnya. Kasih Kristus ada dan berkat Tuhan tercurah. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ya Allah. Hanya dalam naungan tangan kasih Tuhan kami, Kristus yang menjadi selamat kami yang hidup. Amin. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Salam untuk suami-suami jenengan ya. Ya. Siap, Pak. Tuhan berkati. Siap. Ya. Saya sampaikan terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi ya. Ayo, Bu. Yuk. Ya. Pedang ini kan gak gitu ah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam kenyataannya, cinta sering dimaknai terlalu individualis. Hanya sesempit antara engkau dan aku. Ada baiknya gini, saat ini, di tempat ini, kita memahaminya dalam pengertian yang lebih luas, yang lebih bersifat komunal dan bersemangat kebersamaan. Bukankah kita paham, saudara-saudara, bahwa cinta hanya bermakna justru dalam kebersamaan? Cinta hanya bermakna dalam kebersamaan. Dan dalam kebersamaan itulah apa yang namanya kesukacitaan, apa yang namanya kegembiraan, berkat Tuhan itu
betul-betul bisa kita rasakan. Mari kita mengingat apa yang menjadi dasar dari firman Tuhan untuk peribadatan kita. Mazmur 133, ada salah satu bagian dari ayat ini yang mengatakan begini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau kita bertanya kemana? Kemana berkat itu sungguhnya Tuhan perintahkan? Kemana? Jawabnya sederhana, saudara-saudara. Sangat sederhana. Yaitu ke tempat di mana orang percaya diam dengan rukun. Mari kita perhatikan di dalam bagian ayat yang pertama dikatakan begini. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam komunitas yang hidup dalam rukun, dalam kerukunan, dalam kebersamaan inilah saudara-saudara, berkat Tuhan itu diperintahkan untuk datang oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, memang harus diakui, suburnya kebencian dan permusuhan di dunia ini. Karena individualisme yang mengajari kita untuk berkompetisi. Kita dipacu untuk bersaing dalam segala hal. Meraih keberhasilan, meraih kemenangan, dan kebanggaan bagi diri sendiri. Sekali lagi, bagi diri sendiri. Apa yang menjadi akibatnya? Akibat terburuknya adalah kita ini menjadi asing dengan yang namanya senang bersama atau menang bersama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semoga tema yang pada saat ini kita gumuli dalam Hari Raya Persembahan yang pertama GKJW Jemaat Malang, Cintaku Bukti Syukurku, ini mengulik kita atau mengusik kesadaran kita kembali akan makna cinta dalam kebersamaan. Kebersamaan di tengah keluarga, di tengah kehidupan gereja, kehidupan persekutuan, kehidupan kita bermasyarakat, di mana pada saat ini kita hidup. Hidup dengan saling mencinta sebagai bukti syukur. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari berikan harta kita, berikan kekayaan kita sebagai persembahan pada Allah. Ingatlah apa yang kita berikan dengan harta, dengan kekayaan ini adalah bukti atas cinta kita. Cintaku, bukti syukurku. Mari berikan pula cinta kita sebagai bukti syukur kita kepada orang lain. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada orang lain. Demi apa? Demi kebersamaan. Karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Selamat merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama tahun 2021. Tuhan berkati dan mampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
Bapak, Ibu, anak-anak warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan iman rasuli kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah dan perayaan Hari Raya Persembahan ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, baik melalui persembahan minggu maupun persembahan syukur khusus Hari Raya Persembahan. Persembahan yang kita haturkan merupakan tanda syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai 25a yang mendasari kita dalam mempersembahkan berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat 146 bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akan bersama angkat syafaat kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu.
Kami ucapkan syukur atas karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau telah membimbing, Engkau telah memberikan kesukacitaan, kegembiraan, Engkau telah memberikan pengajaran-pengajaran hidup yang baru bagi kami, sebagai pribadi ataupun juga sebagai satu persekutuan. Dan kami mengungkapkan syukur kami atas karya indah-Mu itu. Demikian pula pada saat ini, kami boleh mengalami akan kebaikan-Mu melalui perjumpaan kami dalam peribadatan ini. Kami ada dalam satu kesatuan sebagai keluarga. Kami ada dalam satu kesatuan dalam ikatan kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam satu persekutuan kudus melalui gereja Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online, tapi sungguhnya Engkau, Allah kami, mengikatkan kami dalam satu kesatuan. Bersyukur untuk apa yang sudah Engkau nyatakan itu ya Tuhan. Bersyukur pula karena Engkau sebagai Allah kami telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup melalui pewartaan sabda-Mu. Di mana Engkau menegaskan kepada kami pada hari ini, Engkau adalah Allah yang mencintai kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau yang mengajarkan kepada kami supaya kami juga dengan sungguh-sungguh boleh memberikan cinta kami kepada orang lain sebagaimana Engkau dalam segala kesungguhan hati ya Allah telah mencintai kami. Ajari kami ya Tuhan untuk memberikan cinta itu, karena sungguhnya cinta itu Engkau berikan bagi kami supaya kami membagikannya demi kebersamaan dengan orang lain, pribadi-pribadi yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bapa, terima kasih untuk pengajaran-Mu, dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan apa yang di firman-Mu itu dalam hidup kami. Dan perkenankan pula pada saat ini, kami memberikan persembahan kepada Engkau. Kami memberikan persembahan minggu, kami memberikan persembahan syukur, hari raya persembahan kepada Engkau sebagai bukti cinta kami kepada Engkau. Dan bukti cinta kami kepada gereja Tuhan. Kami ya Allah boleh mengecap akan cinta-Mu. Dan biarkan apa yang kami berikan melalui persembahan ini juga merupakan bukti cinta yang nyata kepada Engkau. Lebih dari itu ya Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk mencintai yang lain, supaya akan menjadi nyata bahwa cinta kami nyata dalam syukur kami. Engkau ya Allah yang akan menerima apa yang sudah kami berikan kepada Engkau, jadikan sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah, oleh kehidupan pelayanan yang ada jemaat-Mu di tempat ini, dan juga di dunia di mana Engkau menempatkan gereja-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami memberikan persembahan kepada Engkau. Terima kasih pula Engkau telah mendorong kami terus dan terus belajar mencintai Engkau, mencintai orang lain. Saat ini perkenankan kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang telah belajar memberikan persembahan kepada Engkau, supaya mereka semua, umat-Mu ini, umat milik-Mu ya Allah, yang akan Engkau berkati hidupnya sehingga boleh hidup dalam cukup dan akan terus boleh mengakui betapa Engkau adalah Allah yang memberkati dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kepentingan, karena sungguhnya Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami umat-Mu ini.
Bapa, terimalah apa yang boleh kami persembahkan ini. Perkenankan pula pada saat ini kami mengangkat syafaat kami berdoa untuk kehidupan Gereja Kristen Jawetan dalam lingkup majelis agung, majelis daerah, ataupun juga majelis jemaat. Allah memberkati dan menyertai setiap pelayanan yang dilakukan, dan Allah sendiri juga yang akan menopang kalau sekiranya dalam kehidupan gereja Tuhan ada pergumulan-pergumulan. Karena kami sadar ya Bapa, kami selalu berhadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan persoalan itu. Mampukan kami untuk memiliki hikmat Tuhan dan boleh menyelesaikan setiap pergumulan itu, supaya setiap pergumulan itu boleh diselesaikan hanya karena hikmat Tuhan dan karena karya Tuhan dan karena kuasa Tuhan, sehingga semuanya tetap akan menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh semakin dewasa dalam pengenalan yang benar tentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Berkatilah semua umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan keseharian, dan biarkan setiap orang boleh bersyukur kepada Engkau. Berikan kesembuhan dan pemulihan untuk saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Kami tak menyebutnya satu persatu, tapi kami percaya kepada Engkau, Engkau mengetahuinya. Berikan kelepasan untuk mereka yang ada dalam belenggu kebencian, ketidakpuasan, hawa nafsu, nafsu jahat, nafsu duniawi, bahkan belenggu oleh kuasa-kuasa gelapan. Ya Allah, berikanlah kelepasan, berikan kemerdekaan supaya mereka semua pada akhirnya boleh hidup dalam kemerdekaan Kristus. Berikan kepada mereka harapan, jemaat-Mu yang ada dalam kepahitan dan putus asa. Kami menyerahkan umat-Mu ya Allah dalam naungan tangan kasih-Mu. Karena kami hanya percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Sang Pemelihara hidup. Berdoa pula untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, baik yang sedang merintis pekerjaan atau sudah bekerja di bidangnya masing-masing yang menjadi panggilan-Mu. Tolonglah berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan semangat untuk boleh memberikan yang terbaik, sehingga melalui setiap pekerjaan itu setiap orang boleh merasakan dan mengalami berkat Tuhan itu cukup. Anak-anak jemaat, mereka yang masih kecil, mereka yang sudah berpendidikan, yang ada dalam pendidikan, yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan yang mendambakan teman hidup, kami minta kepada Engkau ya Allah supaya Engkau membimbing dan Engkau memberikan pertolongan, Engkau yang akan menuntun, menyertai langkah hidupnya, mewujudkan mimpi dan harapan mereka, sehingga pada akhirnya mereka semua boleh mengalami akan kebaikan-Mu itu. Berdoa pula untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai macam bencana alam yang melanda negeri ini, kami mohon kepada Engkau supaya Engkau berikan kepada setiap orang yang menjadi bagian negeri ini kepekaan untuk memiliki kesediaan membantu dan menolong. Berikan juga pada para penegeri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menata, memimpin negeri ini, supaya negeri ini pun juga akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini belum berakhir, kami juga serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri terlibat di dalamnya. Memampukan setiap orang yang menjadi bagian negeri ini untuk dengan sungguh-sungguh boleh menjaga dirinya dari penularan yang semakin masif atas COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan saudara, kehilangan teman dekat, kehilangan pribadi-pribadi karena pandemi ini, hiburkanlah hati mereka, sebagaimana Engkau menghiburkan Israel yang ada dalam keterpurukan. Ya Bapa, kami mengungkapkan doa kami yang ada dalam keterbatasan ini dengan sungguh-sungguh. Terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu. Terjadilah apa yang Engkau kehendaki atas kami. Kami umat-Mu dalam keterbatasan ini percaya bahwa rencana agung-Mu itulah yang akan terjadi. Bapa di sorga,
Engkau yang akan menyempurnakan ungkapan doa kami sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari kita kembali dalam kehidupan keseharian kita dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ingatlah, di dalam hidupmu, Tuhan sudah melihara dan berkati. Oleh karena itu, berbuat baiklah pada semua orang, kasihanilah, cintailah mereka sebagai bukti tanda syukurmu kepadanya, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Pergilah dan berbuatlah demikian. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. PKJ 264 bait yang pertama dan bait yang kedua. Saudariku, undurlah dari pertemuan ibadah kita saat ini dan terimalah berkat Tuhan.
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam diri Kristus Yesus melalui persekutuan Roh Allah yang kudus berkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur